memang data-data termasuk sifilis, data-data penyakit terkesan di 2022 ini meningkat. TBC ini menjadi salah satu masalah besar bukan cuma Indonesia, di dunia. Saat ini di tahun 2023 ini naik jadi 969.000 per 100.000. Jadi setara dengan setiap 356 orang ada di dalam 100.000 ada 356 COVID. Hai, Anda menyaksikan Liputan 6 Talks. Kali ini bersama saya Regina Valeria dan sudah hadir bergabung bersama saya Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Bapak Dr. Maxiren Rondonuwu. Halo Pak Dirjen. Iya, halo Regina. Kita akan langsung membahas Pak Dirjen ini terkait dengan rilis terbaru yang mengejutkan ya, saudara, bahwasanya penyakit seksual menular sifilis ini meningkat lebih dari 20.000 kasus alias naik 70% begitu Pak Dirjen. Ya. Bagaimana bisa Pak kondisinya? Kenapa? Ya, jadi benar Regina, memang data-data termasuk sifilis, data-data penyakit terkesan di 2022 ini meningkat. Tapi sesungguhnya yang terjadi kan di tahun 2020-2021 kita tahu mengalami masa pandemi COVID-19 dan konsentrasi kita memang betul-betul ya hanya pada penanganan COVID-19, sehingga untuk program-program esensial lainnya ya penanganan penyakit menular, TBC, penyakit infeksi seksual menular itu bukan tidak diurus, tapi memang akses juga masyarakat untuk datang memeriksakan diri, termasuk akses petugas untuk melakukan screening itu terbatas. Sehingga 2 tahun terakhir di 2020-2021 itu memang cakupan program termasuk infeksi menular seksual, di dalamnya ada sifilis, itu cakupannya rendah di 2020-2021. Jadi kalau 2022 kita tahu bersama, kita 2022 kan sudah mulai transisi ke endemi dan kita sudah program-program kita sudah all out, semua program esensial termasuk screening infeksi menular seksual, sifilis. Kita tahu bersama setiap ibu hamil program kita itu dilakukan screening, screening untuk penyakit menular termasuk HIV di dalamnya dan ada sifilis dan hepatitis. Nah program itu sekarang jalan bagus, termasuk screening di tempat-tempat yang populasi kunci. Populasi kunci itu di mana Pak? Ya teman-teman kita populasi kunci itu yang melakukan ada outreach dari komunitas, tempat-tempat seperti di kelompok-kelompok risiko tinggi itu di PSK, di kelompok-kelompok yang lain itu screening sudah jalan sekarang, sudah bagus. Karena akses juga masyarakat kan sudah nggak seperti tahun sebelumnya 2020-2021 untuk masih takut ke tempat-tempat sarana kesehatan atau takut untuk melakukan screening. Jadi artinya, itu menyebabnya sehingga terkesan di 2022 naik kasusnya. Dikarenakan kita fokus ke COVID pada saat itu ya Pak. Jadi untuk pengendalian penyakit yang lainnya bukan tidak diurus, tapi agak karena kita fokus jadi tertinggal. Betul, begitu tertinggal ya Pak. Dan memang akses baik petugas maupun akses masyarakat kan kebanyakan orang ya bukan takut tapi lebih mau dibatasi mobilitas. Tapi sejauh ini Pak, saat ini bagaimana kondisinya Pak? Selain tadi sudah dilakukan tracing di tempat-tempat yang resiko tinggi gitu penanganannya. Ya, saat ini ya memang kita fokus pada bagaimana untuk semua penyakit menular kita harus melakukan surveillance-nya kita perkuat, kita lakukan deteksi, dicari kontak. Kalau itu terkait dengan kontak tracing tentu harus kita cari agar supaya tidak menyebar. Jadi prinsip dari penanganan penyakit menular kan kita deteksi, prevent dulu, deteksi, kemudian kita lakukan respon penanganan supaya tidak ada terjadi penyebaran ke selanjutnya.
contoh screening ibu hamil untuk sifilis tadi, itu kita harus temukan ibu hamil. Karena ibu hamil salah satu juga yang dia tidak tahu kalau dia punya gejala, Dan padahal dia, menurunkan ya, Pak? ya pasti dia akan menurunkan lewat plasenta itu sifilis itu bisa, dan anak itu bisa ya dilahirkan bisa terinfeksi. Oke, Yang itu gejala pertama biasanya di mata dan ancaman kebutaan itu pasti. berarti itu kita berbicara Ya. mengenai penanganan, Pak. Tapi Ya. kalau kita berbicara mengenai pencegahan, begitu ya, Pak. Sekarang Ya. kan 3% ini, saudara, dari angka 20.000 itu, Pak, adalah kelompok anak kurang dari 4 tahun. Betul. 0,24%-nya itu adalah anak usia 5 sampai dengan 14 tahun, Betul. Pak. Tadi penanganan kita Ya. ada lakukan. Kalau pencegahan, begitu, Pak, seperti Ya. apa? Ya itu yang saya bilang tadi, kalau karena pada anak paling tinggi, makanya kita lebih banyak melakukan deteksinya pada ibu hamil. Sehingga di awal kalau kita sudah tahu positif, kita sudah bisa menangani ibu hamilnya, diberikan obat sehingga anaknya itu tidak akan tertular. Tapi masuk lebih ke awal, itu mestinya pencegahannya itu tentu pertama pada kelompok-kelompok risiko tinggi, yaitu diharapkan ya tidak melakukan hubungan seksual yang ganti-ganti pasang. Tapi kalau memang tidak bisa, ya tentu harus menggunakan Pengaman. misalnya pengaman, ya pakai kondom. Dan itu pencegahan yang paling murah, paling aman. Ya, dan tentu paling penting ya kita melakukan promosi kepada masyarakat bagaimana cara ya pencegahan yang bisa dilakukan di tingkat masyarakat. Dan ini terus dilakukan bersih dan saat ini sehat. oleh Kemenkes, Dan Pak? dilakukan bukan cuma Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan tidak mungkin kerja sendiri. Iya. Kami dibantu untuk khususnya terkait dengan penyakit-penyakit infeksi menular seksual, sifilis, HIV dengan komunitas kelompok jangkauan banyak yang terlibat, yang antara lain Spiritia, ada perempuan positif Indonesia itu banyak membantu kita, termasuk keterlibatan kami minta di Kementerian Pendidikan, bagaimana penyakit-penyakit ini kalau bisa masuk di muatan lokal di anak-anak masih dini, mungkin sudah bisa Diberi edukasi diberi begitu ya, Pak? edukasi. Ya. Untuk bentuk kampanyenya sendiri, seperti Ya. apa, Pak, untuk menginformasikan orang-orang terkait hal ini, Pak? Ya, kampanye yang kami lakukan sekarang ini kan kita harus mengikuti perkembangan Ya. zaman, tentu harus kita ya media elektronik, media sosial. Ya, kami juga berapa kali mengundang para YouTuber. Itu sangat efektif menurut saya. Efektif ya, Pak? Di samping itu tentu peran daripada tokoh-tokoh kunci di masyarakat untuk membantu kami melakukan kampanye, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Itu saya kira penting melakukan kampanye juga di lingkup agama, apakah itu di masjid, remaja masjid, di gereja, di Kristen. Itu saya kira penting keterlibatan dari tokoh-tokoh agama. Ya. Artinya dari Kemenkes sendiri ya sudah mengikuti perkembangan juga begitu ya, Pak, untuk zaman bahwasanya kita mengkampanyekannya juga melalui sosial media dan lain-lain yang banyak dilihat begitu ya oleh masyarakat saat ini. Pak, tapi tadi saya penasaran saat Bapak menyampaikan terkait untuk ibu hamil itu kan pemeriksaannya paling efektif untuk penularan ke anak-anak, paling penting diawali dari ibu hamil untuk melakukan pengecekan itu sendiri. Betul. Nah, apakah pengecekan sifilis untuk ibu hamil itu termasuk dalam memang pengecekan rutin kehamilan atau cek darah tersendiri, dan di Indonesia sendiri ini bagaimana, Pak? Karena kan kita tahu ya untuk tidak semua orang bisa melakukan cek-cek seperti itu. Gitu. Iya. Jadi kalau dulu memang agak sulit kan harus ambil darahnya. Ya. Sekarang kita sudah dan diperiksa di laboratorium, tapi sekarang dengan teknologi sudah ada rapid test. Oh, rapid Rapid test, Pak? test itu bisa kita ambil cepat sampelnya, dan itu bisa dilakukan secepatnya, dan itu bisa diambil mulai dari puskesmas, di posyandu, itu rapid testnya. Jadi teknologi kita sekarang sudah maju untuk diagnostik, jadi lebih mudah. Oleh karena itu coverage kita harapkan semua ibu hamil itu harus ada
dilakukan tes termasuk hepatitis. Itu menjadi program utama sekarang. Rapid testnya yang mirip kayak rapid test COVID, Pak? Iya, kayak gitu. Oh, hanya ngambil Bisa darah sedikit, gitu, terus dicek, langsung dicek. hasilnya langsung keluar Hasilnya berapa lama, Pak? Ya, tunggu menit aja. Oh, tunggu menit Menit hasilnya langsung aja, keluar. udah. Artinya memang yang himbauan kita saat ini Iya. juga tentunya di Liputan 6 Talks, mungkin untuk Anda yang menyaksikan begitu ya Pak, Betul. bahwa memang dari ibu hamil sendiri butuh kesadaran tinggi begitu ya untuk melakukan pengecekan kesehatan. Apalagi tadi Pak Dirjen sampaikan sudah bisa dilakukan di puskesmas begitu ya Pak. Dan Untuk itu combo, itu bisa langsung mengetahui HIV sama sifilis. Wah. Satu kali tes sudah bisa 2. Wah, luar biasa. Baik. Kita tinggalkan pembahasan mengenai sifilis. Tadi kita sedikit membahas soal COVID-19, Pak Dirjen. Ini kan WHO ya menyatakan pandemi COVID-19 sudah dicabut. Nah, dengan dicabutnya pandemi COVID-19, maknanya untuk Indonesia ini seperti apa, Pak Dirjen? Ya, yang pertama tentu kami memberikan apresiasi pada WHO karena sebelum WHO cabut kami 3 kali melakukan konsultasi dengan WHO, kami 2 kali dan Pak Menteri langsung dengan Dirjen. Kami menyampaikan situasi COVID di negara kami, karena kami ingin sudah memasuk ke endemi. Itu sudah dilakukan sejak akhir tahun lalu. Akhir tahun lalu. Akhir tahun lalu kami lakukan 1 kali, kemudian di awal tahun 1 kali, dan memang baru bulan kemarin Pak Menteri langsung dengan Dirjen WHO lakukan Zoom terkait dengan itu. Dan WHO ternyata sudah mencabut karena WHO itu lebih dari mungkin 15 kali rapat menentukan, karena kan menentukan mencabut public health emergency of international concern ini tidak mudah, karena kan bukan cuma melihat 1-2 negara, harus melihat hampir semua negara bagaimana situasinya, situasi COVID, perkembangan kasus harian, dan ternyata WHO sudah mencabut. Nah, ini saya kira kami Indonesia sebenarnya tidak kaget dengan dicabutnya WHO, karena kami sudah mengawali. Pak Presiden sudah mencabut PPKM di akhir tahun lalu. Sebenarnya itu cabut PPKM, sebenarnya kita sudah masuk pada fase endemi secara tidak langsung. Nah, kami menyambut ini dan saat ini tinggal menunggu ya, Pak Presiden akan mencabut keputusan Presiden tentang kedaruratan kesehatan masyarakat, ada Kepresnya, dan bencana non alam, pandemi COVID-19 itu akan dicabut 2 Kepres itu, ya dalam waktu dekat. Ya. Nah, tapi kita sudah masuk sebenarnya, kita sudah masuk bagaimana strategi endemi sebenarnya sejak akhir tahun lalu kita sudah masuk ke strategi ke endemi. Oke. Tinggal formalitas saja nanti. Untuk bahasa awamnya untuk kita masyarakat ini artinya dengan dicabutnya ini Pak, apa sih Pak dampaknya? Apakah kita sudah boleh tidak pakai masker ataukah bagaimana vaksin dan lain-lainnya itu gitu Pak? Jadi sebenarnya kalau ini dicabut, sebenarnya garis besarnya tanggung jawab ini sudah lebih banyak dihandle oleh masyarakat tentu. Diri masing-masing Diri gitu masing-masing. Jadi bagaimana ya kalau dia merasa masih butuh masker, ya silakan, kami tidak melarang ya. Masker itu kan Pak Presiden sudah sampaikan bisa bisa nggak pakai masker, tetapi kalau di tempat-tempat tertentu padat dan apalagi dia ada gejala, sebaiknya menjadi kebiasaan ya, menjadi perubahan perilakunya untuk menggunakan masker saat dia apalagi flu gitu. Dan berikut tentu bagi kami untuk masyarakat tentu dihimbau juga bagaimana melakukan upaya-upaya pencegahannya melalui vaksinasi. Nah, sekarang kemandirian vaksinasi tentu itu dilakukan oleh masyarakat, karena pemerintah kemungkinan ya belum ada keputusan, tapi kami juga mengusulkan vaksin untuk peserta miskin masuk di PBI itu bisa kami masuk dalam program rutin. Jadi kegiatan-kegiatan programnya tetap jalan, termasuk kegiatan surveillance-nya, pengamatan, tapi sudah masuk dalam program rutin. Program yang dijalankan sehari-hari seperti penyakit biasa.
Oke. Gitu. Tapi kalau kondisi COVID di Indonesia sendiri Iya. saat ini, Pak, seperti apa update-nya? Apalagi kalau kita lihat pertambahan kasusnya setiap hari masih banyak, Betul. Pak. Iya. Masih ratusan, bahkan ribuan Iya. gitu kan, Pak. Masih ada juga yang meninggal Iya. karena COVID-19 gitu, Pak. Ya, jadi kalau lihat dari indikator WHO kita sebenarnya sejak udah hampir 7-8 bulan ini kita sudah di bawah di level 1 terus. Jadi ini menandakan bahwa pengendalian COVID sudah terkendali. Terkendali. Kalau level 1 itu kan di bawah 20 per 100.000 angka kesakitan tiap minggu rata-rata 20 per 100.000. Nah kita kalau 20 per 100.000 itu Indonesia itu per minggu itu bisa 8.000. Kasus itu masih di level 1, masih biasa. Jadi kita sekarang kan per hari cuman sekarang udah 1.000, malah turun, pernah 2.000-an. Dan Artinya ini sudah di termasuk bawah. Jadi golongan sebenarnya, terkendali? Iya terkendali, udah di bawah sekali di level 1. Ya. Oke, kalau untuk COVID yang masih menyebabkan kematian itu seperti apa, Pak? Terus kan ada yang Iya. long COVID juga. Nah itu gimana sih, Pak, long Ya, COVID? jadi sebenarnya yang diinginkan Pak dari WHO rekomendasinya dia dalam begitu dia cabut salah satu adalah tadi di samping tadi penguatan surveillance ya di masing-masing negara di pintu-pintu masuk, tetapi salah satu penguatan di terapeutik yaitu rumah sakit. Nah sekarang kan kita obat-obat kita sudah semakin banyak dan protokol penanganan tata laksana kasus sudah semakin baik, belajar dari beberapa negara dan kita sudah bagus dan angka kematian sekarang udah kecil. Yang meninggal itu memang karena komorbid. Komorbid. Jadi penanganan COVID-nya itu mestinya sekarang ini kita lagi komorbid ini yang harus kita tangani, orang dengan hipertensi, dengan jantung, ada Paru-paru. penyakit paru lain itu yang mestinya sekarang ini waktunya harus kita benahi sehingga kalau toh kena COVID komorbidnya itu ringan nggak akan terjadi kematian atau kalau ada ya paling sedikit ya. Kalau long COVID itu, Pak? Ya, long COVID itu sebenarnya kan istilah kalau virusnya itu tetap dideteksi tapi para ahli sudah menyatakan sebenarnya kalau klinisnya keadaannya sudah bagus ya no problem itu. Oh, jadi Ya. walaupun masih ada nih terdeteksi virusnya, tapi Ya. saya misalkan merasa udah sehat gitu, Pak, Ya. itu no problem, Pak? No problem. Oh, jadi kalau kita mau tahu kita terkena long COVID itu adalah pada saat pengecekan kita Pengecekan ulang, masih ya. masih positif terus gitu ya, Pak? Itu kenapa ya, Pak? Ya memang virus itu masing-masing orang kan punya Ketahanan tubuh masing-masing. masing-masing ya. Dampaknya ada Gitu, nggak, Pak, dari long COVID ini? Saya kira kalau klinis dan daya tahan tubuhnya bagus apalagi divaksin saya kira nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Malah ada orang perjalanan saya udah mau perjalanan masih positif, tapi ada surat keterangan dokter. Dokter sehat apalagi menyatakan sudah lebih sehat dari gitu ya? 20 hari itu sehat bisa jalan kan, itu bisa jalan. Oke, informasi baru juga nih untuk saya ya, menarik ya. Tadi kita membahas mengenai ini, Pak, penyakit-penyakit komorbid. Salah Ya. satunya itu adalah paru-paru, Ya. ya TBC gitu ya, Pak. Betul. Seperti yang kita ketahui juga bersama saudara ya dan Pak Dirjen, ini kan paru-paru TBC itu masih jadi PR di Indonesia gitu, Pak. Kita tahu TBC ini di Indonesia peringkat kedua dunia. Dunia, Bahkan benar 11 orang Indonesia itu per jam meninggal Per jam, iya. karena TBC. Betul. Dari kita sendiri, dari Iya. Kemenkes, bagaimana Pak penanggulangannya kalau untuk ini? Ya, memang TBC ini menjadi salah satu masalah besar bukan cuma Indonesia, di dunia. Ya, saya barusan pulang dari India, pertemuan internasional untuk aksi Stop TB sedunia. Dan kita memang di Indonesia tahun 2022 insidensi kita naik. Oh, Jadi mestinya sudah 301 per 100.000, kita jadi 356 per 100.000. Ini masih jauh dari target RPJM kita, diharapkan 2025 kita sudah 165 per 100.000. Nah, estimasi kasus kita di Indonesia saat ini di tahun 2023 ini naik jadi 969.000 per 100.000.
Jadi setara dengan setiap 356 orang ada di dalam 100.000 ada 356 positif. Nah ini harus kita kejar 969.000 ini. Apa yang Harus kita lakukan kejar. untuk mengejarnya, Ya, Pak? mengejarnya ini tentu yang kita harapkan di samping kita melakukan passive case finding, jadi penemuan kasus orang datang ke fasilitas kesehatan, tapi kita mampu melakukan active case finding. Kita aktif mencari jadi seperti kita belajar di COVID. Ya. Ya bagaimana menemukan kasus itu, satu orang yang positif, itu WHO menyarankan ya sama dengan COVID, ya harus di atas 15 orang harus dicari, di tracing. Tapi kita minimal 8 orang, terutama di lingkungan di Lingkungannya. rumah, apakah kalau dia sakit istri, suami, dan anak-anaknya atau tetangganya. Ya kalau di sekolah tentu harus kita tracing di sekolah itu, anak-anak kalau ada anak yang positif. Karena Nah, penularannya ini TBC ini sama seperti sama, COVID ya, Pak? iya sama. Dia airborne disease kan, melalui udara. Tapi TBC itu batuk droplet, jadi kalau nggak batuk mungkin nggak. Tapi saat dia batuk itu dia mengeluarkan itu, dan bakterinya bisa kena ke orang. Jadi itu strategi pertama itu harus cari, menemukan, surveillance-nya harus dibenahi, harus kejar. Nah kita Indonesia bersyukur tahun 2020 sekalipun masih ada COVID, kita tertinggi selama 5 tahun terakhir ini kasus yang kita dapat. Tahun ini 723.000. Tahun yang paling 2019 paling tinggi itu cuma 540-an ribu. Jadi sudah 75% yang harus kita kejar dari 969.000. Oke. Ini begitu dapat, yang kedua strategi harus diobati. Dan obati sampai tuntas. Nah ini yang harus kita teman-teman juga media bantu masyarakat kalau sudah kena TBC nggak usah kecewa, nggak usah takut, Karena ada pasti obatnya. sembuh. Iya, ada obatnya Dan ya, dalam Pak? 6 bulan pasti sembuh, dan harus rutin. Karena kalau dia putus obat, dan ini kan putus obat kita ya lumayan juga ada hampir 10% yang putus obat. Nah putus obat ini itu akan berbahaya, dia akan jadi TB resisten. TBRO nama, resisten obat. Kalau resisten obat itu saat dia menularkan ke orang lain, orang itu sudah termasuk TB resisten. TB resisten sudah sulit diobati, biaya pengobatan jadi mahal. Sudah macam-macam obat diberikan lebih banyak obat. Ya, Jadi yang kedua itu temukan. Temukan ya? Yang ketiga temukan dan obati. Yang ketiga yang tadi yang saya bilang. Yang ini yang penting yang masyarakat belum banyak tahu dan belum Apa itu, sadar. Pak? Yang tracing tadi begitu dia ada kontak, itu harus kita Langsung periksa. cek, iya. Cek dengan cara, karena secara klinis belum ada. Dia belum ada batuk, ya belum ada rasa penurunan berat badan, dan kalau diperiksa lendirnya dengan PCR atau TCM itu molekuler itu belum positif. Makanya dites dengan imunoglobulin Darah pakai ya? tes disuntik kayak anak-anak dulu, tuberkulin namanya. Kalau positif itu dia harus akan merah gitu ya? Ada ukurannya, dan itu harus dilakukan terapi pencegahan TBC. Jadi ya itu yang masyarakat bilang, saya kok belum, anak saya masih sehat sudah suruh minum obat. Ya. Terapi pencegahan TBC, padahal itu cuma 2 bulan dan tidak tiap hari. Ya. Jadi kalau ini dilakukan bersama, yang namanya TB laten yang belum ada gejala kita obati, dan yang TB aktif kita obati sama-sama, makanya saya yakin penurunan TBC, penanganan TBC di Indonesia akan cepat. Dan kita akan bisa mencapai angka yang tadi Bapak kita sebutkan harapkan itu ya, Pak? eliminasi TBC di 2030 sesuai dengan Sustainable Development Goals, SDGs. Baik, selain tadi kita sebut ada sifilis, kita bahas COVID dan TBC, ada penyakit apa lagi Pak yang kemungkinan ini akan muncul di Indonesia untuk kita waspadai bersama? Iya, saat ini kan kita lagi mengalami El Nino, ya kan, di mana suhu permukaan laut itu tinggi, dan tentu berdampak penyakit penular lainnya terkait dengan iklim. Itu ada penyakit yang dikenal DBD, ada malaria, 2 itu yang paling terkait dengan iklim. Ya. Nah khususnya DBD saya kira ini harus diwaspadai, ya karena dengan musim panas begini, ya perkembangan telur nyamuk itu cepat sekali menjadi nyamuk dewasa, dan kalau itu nyamuk untuk penyebarannya
memang ada virus DBD, maka kemungkinan terjadi kejadian luar biasa karena demam berdarah. Saya kira ini penting sekali untuk diwaspadai. Akhir ini kami sudah surati semua daerah, gubernur dan bupati wali kota untuk mewaspadai kejadian luar biasa demam berdarah. Apakah terjadi wabah demam berdarah. Berbicara mengenai demam berdarah ini Pak, tahun lalu kan kasus demam berdarah ini mencapai angka 1.000 gitu ya Pak. Apa sih Pak kesulitannya sebetulnya sampai memang demam berdarah ini angkanya tidak turun gitu? Ya, memang demam berdarah ini betul sekali yang disampaikan bahwa memang penyakit ini kan penyakit dari tahun ke tahun dan sudah lama. Nah, sulitnya itu karena penyakit ini terkait dengan terkait dengan lingkungan. Lingkungan ya. Lingkungan tidak bersih, ya orang membuang sampah sembarangan, apalagi kaleng-kaleng, orang makan buah, duren, rambutan hanya buang gitu saja, itu saat ada air itu menjadi tempat perindukan daripada nyamuk. Dan cepat sekali nyamuknya itu menyebar. Itu katanya di satu rambutan aja begitu dibelah itu ada minimal 25 jentik. Dan bukan cuma itu, kalau dulu kan jentik itu cuma hidup di air bersih. Sekarang air bersih. Sekarang air kotor. Genangan AC saja bisa. Hidup ya? Iya, bisa hidup. Di air di belakang di kulkas itu bisa hidup. Apalagi ibu-ibu yang suka ada bunga segar, pakai vas bunga yang di dalamnya ada air, itu justru tempat hati-hati ya, berarti waspada juga ya Pak untuk semua. Oleh karena itu saya kira intervensinya ya tidak lain bagaimana yang dikenal sekarang dengan 3M. 3M plus. Jadi menguras tempat-tempat penampungan air, kemudian menutup tempat penampungan dan sebisa mungkin mendaur ulang sampah-sampah. Apalagi kaleng, kalau tidak bisa ya tentu mengubur. Tambah dengan plusnya kalau daerah sulit dikuras, pakai abate. Ada larvasida, ditabur situ. Kemudian ya kalau tidur bisa pakai kelambu ya. Mencegah itu tadi ya Pak? Pakai obat nyamuk gitu. Ya. Oke, Pak ini kan ada secercah harapan gitu ya. Terkait vaksin dengue yang diluncurkan. Betul. Nah, apa dampaknya untuk DBD ini? Bagaimana efektivitas vaksin ini sendiri, Pak, di Indonesia, untuk di Indonesia? Ya, benar sekali. Jadi memang untuk penyakit menular sebenarnya ya sudah terbukti bahwa vaksinasi itu merupakan hal yang sangat baik, itu sangat efektif dan sangat efisien. Bahkan sebenarnya investasi kalau itu vaksin anak-anak dengan dilakukan imunisasi, saya kira itu investasi untuk kesehatan yang paling murah. Ya, jadi dampak daripada ada ditemukan kembali sebenarnya kan bukan hal yang baru. Untuk sekarang vaksin DBD sebenarnya sudah ada sejak berapa? 2016, 2017 sudah ada. Ya satu merek tertentu, tetapi itu agak sulit diterapkan karena orang harus di screening dulu. Harus diambil kalau dia belum ada antibody, nah itu nggak boleh diberikan. Jadi sehingga itu tidak disarankan lagi oleh Badan POM. Dan sekarang air ini sudah ada, bagus, dan yang sebelumnya itu 3 kali disuntik, 3 dosis. Dan sekarang ini generasi terbaru vaksin dengue ini, saya nggak bilang mereknya, tapi sudah ada izin Badan POM dan efikasinya sangat bagus. Dan dia tidak perlu dilakukan screening. Jadi itu bagusnya, dan keamanannya vaksin kan yang penting dia efektif, efikasi bagus dan aman, ya dengan terjamin keamanannya. Makanya sudah ada izin Badan POM. Tetapi kita masih perlu persetujuan dan rekomendasi dari kelompok ahli yang kita kenal dengan ITAGI. Ada ITAGI, mereka belum keluar rekomendasinya. Nah ini kalau kami meninjau ini bagus dan sudah ada rekomendasi ITAGI, tentu pemerintah akan memikirkan, memikirkan untuk masuk dalam vaksin program nasional. Berarti hambatan ini yang masih belum menjadikan vaksin dengue ini program nasional gitu, benar. Pak? Tapi tahapan untuk menjadi vaksin program nasional kan tidak harus langsung, harus ada tahapan. Jadi misalnya kita lakukan introduksi pengenalan di 1-2 kabupaten dulu. Karena untuk menjadi wide nasional tentu harus kita
melihat keberhasilan di satu dua kabupaten agar supaya begitu kita jadi nasional, program nasional itu betul-betul sudah diuji dan dampak maupun keamanannya itu bisa kita sudah lihat. Wah, menjadi harapan kita bersama Ya, semua ya Pak. Ini semoga nanti vaksin ini sendiri berjalan dengan lancar, bisa digunakan, kasus DBD sendiri menurun untuk di Indonesia ya Pak Dirjen. Semoga. Terima kasih untuk obrolan ini Pak Dirjen, saya banyak Sama-sama, banget dapat makasih. informasi-informasi ya yang mungkin kita belum tahu, tapi yang paling penting yang saya highlight adalah untuk kita semua ataupun Anda yang menyaksikan penyakit menular apapun begitu ya Pak, dari sifilis, mau COVID, TBC ataupun apapun itu, pentingnya kesadaran diri sendiri untuk melakukan pengecekan diri, kebersihan gitu ya, dan juga lingkungan sekitar Anda ya, untuk jangan segan melakukan pengecekan apabila ya merasa mungkin tertular ataupun ada yang tidak enak begitu ya dari diri ya Pak, untuk menjaga kesehatan kita dan lingkungan kita bersama. Terima kasih Pak Dirjen atas waktunya di Liputan 6 Talks. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Demikian Liputan 6 Talks hari ini. Saya Regina Valeria, sampai jumpa.